Hello viewers. Oke, mungkin bisa dikenalin dulu. Namanya siapa, kuliah di mana, jurusan apa, angkatan berapa? Halo teman-teman, kenalin nama aku Izatun Syahida. Aku asal dari Aceh. Biasa dipanggil siapa? Itun. Oke, Tun, menurut lo dulu daerah lo tuh di Aceh kayak gimana sih? Aku kan bukan dari provinsinya, bukan dari Banda Aceh. Jadi kayak dari Aceh Barat, Malabo, kota kecil. Malabo masih tergolong kota yang kurang berkembang gitu loh. Jadi kayak dari segi pendidikannya, dari segi pekerjaan juga kayak nggak terlalu maju. Sekolahnya di Malabo juga, di MAN 1 Malabo. Untuk teman-teman lo sendiri nih, waktu itu kayak pengen kuliah nggak sih? Atau ada yang pengen udah habis SMA langsung kerja aja? Kalau kuliah emang rata-rata semuanya pengen kuliah, nggak ada yang kepikiran untuk langsung kerja gitu. Soalnya juga untuk kerja lebih sedikit gitu. Terus kayak untuk nikah muda juga dikit. Pokoknya mereka lebih ngutamain pendidikan juga sih. Terus untuk teman-teman lo sendiri nih, dulu kebanyakan mereka pengen masuk PTN di mana sih? Karena dari kita sekolah yang nggak terlalu maju, nggak terlalu bagus gitu. Jadi kayak kita paling maksimal tuh di Unsiah, Universitas Syah Kuala itu udah paling pengen gitu. Yang UI gitu, yang pokoknya UI, ITB, UGM tuh kayak bahkan kayak nggak kepikiran pengen masuk. SNMPTN tuh ada sosialisasinya dulu kan, kayak dibilang kalau kalian nggak pilih yang nasional nggak akan lolos tuh gitu-gitu. Terus kayak terpaksa gitu kan milih yang nasionalnya. Terus ada yang milih ITS, ada yang milih UGM, ada yang gue milih UI. Itu karena emang kayak disuruh sama guru di sana. Terus kayak ya udah kita pilih, ternyata lulus PTN-nya. Udah kalau emang gak lulus tahap kedua, rata-rata emang lulusnya di Universitas Syah Kuala atau nggak lulus gitu. Dulu apa sih yang ngebuat lo untuk memilih UI gitu sebagai universitas untuk melanjutkan studi? Pertama karena temen gue di sini kan ada yang Excel kan. Terus ada juga pas SMP dia juga udah di sini. Ikatan alumninya tuh lebih kuat yang UI kalau yang Aceh Barat. Menurut gue kayak lebih gimana ya? Lebih keren aja gitu. Tapi gue bener-bener nggak kepikiran akan lulus gitu loh. Soalnya itu gue yang bener-bener gue targetin harus lulus tuh Unsiah FKG. Soalnya kan gue dari IPA jadi kayak bisa milih FKG gitu kan. Terus ya udah sih. Lucu ya. Lucu. Tapi dari orang tua sendiri, lo sempat konsultasi gitu nggak sih sama orang tua? Pak, Ma, aku maunya UI. Gak pernah bilang UI. Pernah. Tapi kayak kan gue Acehnya. Gak apa. Ayah gue soalnya pernah di Jakarta juga. Jadi kayak nggak tahu, menurut gue kayak jangan anak gadisnya di kau usah di Banda Aceh aja, itu sama kakak aja di Banda Aceh gitu. Udah bilang nggak apa-apa kalau lulus bagus di sana. Bener-bener gitu ya? Bener-bener sampai dibilang sama ayah tuh, pokoknya kalau lulus nggak boleh pergi, tanggung sendiri biayanya gitu. Serius digituin? Iya digituin. Terus kayak gimana lagi ya, udah gue submit gitu. Oh jadi lo bilangnya setelah lo submit gitu. Bahkan ya ada pilihan gaji orang tua tuh berapa gitu, gue katanya tuh yang paling tinggi akan diterima. Ya udah gue pilih yang paling tinggi. Nyokap gue bilang kayak nggak apa-apa, biar ada yang jauh satu gitu. Oh tapi kalau dari nyokap berarti setuju gitu ya? Setuju aja sih, tapi dari bokapnya nggak boleh, soalnya kayaknya terlalu jauh dan perempuan gitu. Jadi mending di Banda Aceh aja lah yang paling jauh gitu. Pas pengumuman nih, respon lo tuh gimana sih? Nah lucu banget. Terus kan itu kayak gue kan jam 4 kan itunya. Jadi ini ceritanya mengenai sholat. Jadi kayak gue tidur terus bangunnya telat. Terus kayak sholat asarnya tuh telat. Jadi kayak ini udah nggak lulus. Udah pikiran nggak lulus. Terus kayak kakak buka kakak gue buka kan, mana nenek pasti buka. Aduh itu kakak gue sedih gitu. Karena beneran sedih kayak karena UI. Kakak nyokap bokap gue kan nggak boleh ini. Terus kayak ya gimana kak UI. Tapi pas pertama bilang langsung ini, kakak lo heboh gimana gitu? Ini jadi kayak gitu. Oh pusing gitu. Karena kan gak dibolehin sama bokap. Kalau gue nanggung sendiri ya kuliah gimana. Terus kayak ya udah ya gimana. Terus gue langsung telepon bokap gue, ayah gimana dek lulusnya UI. Tapi bokap lo sempat senang gitu gak sih? Ya udah nanti ayah pikir. Oh iya dia bilang kayak gitu. Terus kayak gimana ya kak. Guru-guru sendiri responnya gimana? Pas ngambil ijazah gitu ya, selamat ya udah masuk. Jadi headline tuh di situs sekolah gue, di web sekolah gue. Izatun Nisa masuk UI gitu.
Kan lo udah ini berangkat nih, terus kata-kata terakhir waktu ketemu bokap lo gimana sih? Jangan kalau mau diajak main sama kawan yang enggak usah gitu dia bilang. Sempet bahkan yang bareng sama Nui itu gue nggak boleh diajak main pas malam tuh. Pas awal-awal emang bener-bener sering banget jadi keganggu gitu loh, ditelepon mulu gitu. Jadi kayak overprotective gitu ya? Awal-awalnya. Jadi kayak kesini-sininya ya udah gitu. Terus kan lo udah masuk UI nih. Dulu yang lo rasain gimana sih waktu masuk UI pertama kali? Kayak seneng gitu kan. Seneng. Karena masih dianterin sama bokap. Untuk awal semester kayak struggling gitu sih sama pertemanan, sama perkuliahan juga. Kayak ngerasa kayak gimana, kayak gue nggak mampu gitu loh di sini. Kayak butuh usaha yang lebih keras untuk bisa survive di sini gitu. Dan terus gue kayak panik itu kayak bukunya bahasa Inggris. Apa lagi kan kayak sumpah itu. Gue bener-bener kayak buku Google Translate kayak ya Allah ini gimana. Sumpah gue pengen nangis banget itu pas SAP. Terus kayak ada culture shock gitu ya. Soalnya kan kalau menurut gue sih pendidikan yang di sekolah yang di Aceh itu ya emang lebih tertinggal kan dari yang di sini. Terus kayak ya butuh 2 kali usaha lebih gitu loh untuk bisa adaptasi. Iya gitu. Pokoknya pas awal-awal gue kayak terutama perkuliahan tuh gue rasa lebih berat gitu loh. Sebenarnya teman-teman gue yang Aceh tuh emang udah deket-deketan gitu kosannya. Terus ternyata udah penuh. Nah, terus kayak gue kayak tersingkirkan gitu. Terus kayak pas malam-malam sendirian, terus kayak bener-bener kayak nggak ada temennya. Nggak ada temennya kalau beli makan sendiri. Terus kayak ya sumpah itu sedih banget. Kayak yang dulu gue kayak temen di mana-mana gitu, terus sekarang gue sendiri berangkat kuliah sendiri. Ya gue kayak gue juga sempat pernah bilang pengen pulang ke bokap gitu. Ke orang tua kan bilang kayak nggak sanggup kayaknya di sini. Gue bilang kayak itu pas bulan-bulan pertama gitu. Jadi kayak bokap gue juga sampai bilang gini, makanya udah dibilang sekolah lagi jauh-jauh, dia bilang gitu. Dia sempat menyalahkan lo juga gitu. Terus ya udah emang salah gue kan. Terus kayak tapi kesininya pas udah pindah ke asrama kan, ke asrama UI gue, jadi kayak lebih banyak teman, jadi lebih banyak apa maksudnya nggak terlalu sepi gitu, jadi ya kayak lebih enak gitulah jadinya. Terus sempat nangis gitu nggak sih? Sempat nangis. Terus kayak mana pas kosan gue tuh jelek banget jaringannya. Jadi mau nangis beneran nggak sampai gitu ya. Sininya tuh gue merasa bangga gitu loh sama diri gue, kayak bisa survive, bisa maksudnya nggak semua orang gitu loh bisa sampai di titik ini, walaupun maksudnya dengan lingkungan baru dan benar-benar dengan budaya yang baru juga kan, beda banget sama pas pertama-tama juga. Kayak kan di sini kita kayak biasa kan pulang maghrib tuh kayak biasa gitu, tapi kalau di Aceh tuh maghrib tuh emang bener-bener kosong, kayak lo nggak boleh keluar atau lo nggak boleh, maksudnya hal yang nggak wajar dilakukan itu. Tapi kan karena di Aceh nggak ada bioskop nih, terus kayak di Aceh nggak ada bioskop, terus kayak semua perempuan tertutup kan, berjilbab nggak? Iya berjilbab gitu. Itu adaptasinya gimana sih? Pas pertama kali sini kayak gue melihat semua orang yang nggak pakai jilbab tuh cantik gitu loh. Gue lihat bener-bener kayak cantik. Kalau nggak pakai jilbab, yang nggak pakai jilbab gue bilang cantik. Karena ikan gue gitu. Bukan, woy. Pokoknya kayak soalnya kan hal yang maksudnya kalau hal yang nggak biasa gitu kan gue lihat, tapi kayak jadi cantik gitu merekanya. Tapi kalau gue lihat ya udah gitu sih nggak apa-apa. Tapi mau nanya deh, lo nonton bioskop nggak di sini? Di mana? Di Depok. Iyalah, woi, gila ya. Tapi emang ada larangannya gitu di Aceh? Di Aceh emang nggak tahu ya, mungkin nggak bolehnya tuh karena takut di bioskopnya gitu. Jadi kayak daripada sudah terjadi petir ya. Semoga tidak hujan di sini. Didukung mencegah itu terjadi, jadi gitu sih. Jadi nggak soalnya gelap-gelapan ya kalau udah di itu. Bioskop. Tapi berarti lo ada senangnya juga dong kayak di Depok bisa sini, nonton bioskop, bisa pamer sama teman gue. Walaupun mereka di Banda Aceh tidak ada bioskop teman-teman. Kalian harus ke Medan dulu. Tapi pernah nonton bioskop ke Medan? Pernah, woy. Jadi anak-anak Aceh tuh kalau memiliki hasrat menonton tuh ke Medan. Oke. Nah terus menurut lo kuliah di UI itu mahal nggak sih? Berdasarkan fasilitas dan lain-lain tuh menurut gue nggak terlalu mahal. Kayak ada bikun, terus kayak perpustakaannya, terus ruang belajarnya juga kan memadai gitu kan dibandingkan dengan universitas lain. Kalau menurut gue sih nggak mahal sih. Pesan nih buat mereka anak-anak daerah yang masuk UI tapi masih bingung gitu, takut dari segi biaya dan lain-lain. Kalau menurut gue biaya udah nggak usah dipikirin gitu loh soal masalah biaya. Yang penting kayak ada kemauan, jangan ngasal kayak gue gitu loh. Kalau memang bener-bener pengen masuk UI,
Itu yang penting berusaha, berdoa, terus pasrahkan semua sama Tuhan. Soalnya kalau kita udah usaha tapi nggak doa kan sombong gitu kan, gitu sih. Dan pasti kalau kalian mau pasti ada jalan gitu.